Shalom kakak abang dimanapun berada. Semoga kita tetap Shalom. bersuka cita dan sehat selalu. Kali ini kita kembali lagi di ibadah PAK di September 2020. Dan kita akan dilayani oleh Bang Ferdinando Saragih dengan eksposisi 2 Timotius 3. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Allah Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan kami sangat terpesona oleh setiap pekerjaan Tuhan kepada kami. Biarlah melalui ibadah ini kami semakin merasakan karya Tuhan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari kertas lagu kita nomor 1, nyanyian baru bagi Allah Pencipta Cakrawala. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta Cakrawala. Segala serabim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pujilah Dia wahai mentari. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Allah kita sungguh menakjubkan lebih dari semua yang ada. Betapa kita kagum dan Dialah Allah yang layak kita puji. Kita nyanyikan lagu Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita akan mendengarkan Mazmur
yang diambil dari Mazmur 119 ayat 171 sampai 176. Mazmur 119 ayat 171 sampai 176. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Saat ini kita akan mendengarkan eksposisi 2 Timotius 3 yang akan disampaikan oleh Bang Ferdinandus Saragih. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 3, Seperti Rusa yang Haus Rindu Aliran Sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada siang hari ini Kau mempersekutukan kembali kami, anak-anak-Mu alumni di Persekutuan Alumni Perkantas Siantar. Terima kasih untuk pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup, pekerjaan, pelayanan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih untuk kami dalam bulan ini kembali akan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan, khusus membahas surat Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Kami memohon Tuhanlah menolong, memimpin kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada siang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita lanjutkan seri pembahasan surat Rasul Paulus kepada Timotius. Suratnya yang kedua, pasal yang ketiga. Bulan lalu, bulan Juli, kita sudah bahas pasal yang kedua. Bulan lalu kita bahas tentang nasionalisme. Maka bulan ini kita lanjutkan pasal yang ketiga. Silakan saudara-saudara ikuti di rumah tempat masing-masing, buka Alkitabnya. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-17. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka akan tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk perbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita flashback pasal yang kedua surat Paulus yang 2 Timotius, di situ bagaimana Paulus mendorong Timotius untuk berjuang memelihara Injil. Bahkan ada beberapa metafora yang digambarkan oleh Paulus supaya dia seperti seorang prajurit, seperti seorang atlet, seperti seorang petani. Ada disiplin, ada kerja keras, ada komitmen, ada keteraturan untuk supaya dia mampu stand firm, berdiri teguh, berdiri kokoh dalam mempertahankan Injil ketika banyak orang mulai menyelewengkan Injil. Di dalam pasal yang ketiga ini, kita akan melihat apa yang dipaparkan oleh Paulus kemudian kepada anak yang kekasihnya itu. Supaya dia sadar sesadar-sadarnya bahwasanya perjuangan dia belum selesai. Bahwasanya meskipun Paulus sudah akan pergi, ada PR besar yang harus dikerjakan oleh Timotius. Ini mari kita coba lihat di dalam pasal yang ketiga ini. Kita coba lihat perlahan-lahan, kita akan pelajari apa pesan Paulus yang disampaikan kepada Timotius. Saudara-saudara yang kekasih, memulai pasal yang ketiga, Paulus mengatakan, ketahuilah. Kalau dalam NIV, but mark this. Ketahuilah. Apakah Timotius sedang tidak tahu? Nggak mungkin. Apa yang akan dipaparkan oleh Paulus di sini, Timotius sudah tahu banget. Cuma Paulus sedang mengingatkan kembali, hei Timotius, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada 3 hal yang kita coba mau lihat di dalam ayat yang pertama. Yang pertama mengetahui, yang kedua masa akhir, yang ketiga masa sukar. Jadi di dalam masa Paulus, di dalam masa Timotius yang akan ditinggalkannya, akan ada masa sukar. Maka Paulus mengatakan, ketahuilah. Memang kau udah tahu, tapi saya mau mencoba mengingatkanmu kembali bahwasanya persoalan ini tidak selesai ketika engkau barangkali sudah berdoa, ketika engkau sudah melipat tangan, sudah berlutut, and then amen, semua persoalan selesai. Tidak. Engkau harus sadar, perjalanan waktu yang sedang kau jalani adalah perjalanan bersama dengan persoalan-persoalan dan upaya-upaya
penyelewengan Injil dan juga menentang Injil. Maka Paulus merasa penting untuk mengingatkan Timotius, ketahuilah, sadarlah bahwasanya belum selesai persoalan ini. Perjuanganku belum selesai, aku akan selesai dari dunia ini, dan engkaulah yang akan melanjutkan, dan realita ini masih akan ada. Perhatikan, ketahuilah pada hari-hari terakhir. Saudara-saudara, yang pertama tadi Paulus mengingatkan Timotius dari yang pertama untuk mengetahui, untuk sadar, untuk melihat sekitarnya, realitas sekitarnya. Dia tidak boleh berhenti berdiam di kastil kesuciannya, berdoa dengan memelihara persekutuan pribadinya, kemudian seolah-olah mengabaikan sekitarnya. Banyak orang tidak mau tahu hari ini. Maka hari ini firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, hei, ketahuilah, lihat sekitarmu. Ada persoalan yang sedang bertumbuh dengan suburnya di zaman ini, zaman yang semakin bengkok. Orang Kristen tidak boleh masa bodoh, orang Kristen tidak boleh tidak mau tahu. Orang Kristen bukan mau kepo maksudnya, tapi orang Kristen harus sadar sesadar-sadarnya. Ada upaya-upaya dari si iblis yang terus untuk membengkokkan hati orang mengikut dia, meninggalkan Injil, meninggalkan Kristus untuk mengikut dia. Maka ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kemudian hari terakhir yang kedua, apa yang dimaksudkan hari terakhir? Apakah hari terakhir masa-masa sukar ini, keadaan manusia ini, hari terakhir maksudnya akhir zaman nanti? Saya pikir tidak. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di sini maksudnya adalah bukan nanti, tapi kenyataan yang sedang terjadi ini, persoalan yang sedang terjadi di dalam pasal yang pertama sudah dipaparkan oleh Paulus bagaimana orang-orang sudah meninggalkan kecil, orang-orang di Asia sudah meninggalkan Injil. Bahwasanya orang-orang di Asia sudah meninggalkan Injil. Maka Paulus mengingatkan, itu bukan akhir nanti. Itu sudah terjadi sekarang. Bahwasanya pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, bukan nanti masa penganiayaan. Orang mungkin barangkali bicara tentu langsung eskatologis nanti. Tidak. Tapi ketika masa Timotius pun, persoalan-persoalan ini sudah terjadi. Dan hingga masa kita sekarang juga terjadi terus. Jadi bukan maksud Paulus kepada Timotius, bukan nanti. Tapi itu sudah sedang terjadi dan akan terus terjadi. Pada hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Bisa kita bayangkan saudara-saudara yang kekasih, Timotius yang orangnya baru kita bahas pada pembukaan Timotius, bagaimana karakter orangnya. Dia seorang yang introvert, seorang yang masih muda, seorang yang cenderung pemalu, seorang yang lebih banyak barangkali pendiam. Tapi diingatkan oleh sang rasul ketika akan ditinggalkan, hei Timotius, ingat, ketahuilah akan ada masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar ini masa-masa yang berat, terrible times. Akan ada persoalan-persoalan yang berat yang akan kau hadapi. Wah, bisa kita bayangkan Timotius, dia menghadapi jemaat di Efesus saja sudah puyeng. Sebelumnya dia masih di backup oleh bapak rohaninya, yaitu Paulus. Ini Paulus sudah akan mati. Dia akan ditinggalkan sendiri, tapi Paulus mengatakan, ketahuilah masa-masa yang akan kau hadapi itu akan ada masa-masa sukar, masa-masa yang berat untuk dipikul, masa-masa yang butuh air mata, bahkan darah, masa-masa yang tidak akan mudah akan kau hadapi Timotius. Kalau di dalam pasal yang kedua, Paulus membahas tentang apakah yang akan dihadapi oleh Timotius adalah tentang penyimpangan, penyelewengan Injil dengan ajaran-ajaran yang sesat. Maka dalam pasal yang 3 tentang lebih kepada penekanan karakteristik perilaku moral orang-orang yang ada dihadapi. Jadi kalau yang pasal yang kedua tentang penyesatan, maka dalam pasal yang ketiga tentang perilaku hidup masyarakat, orang-orang yang akan dihadapinya sehari-hari. Dan yang sangat mungkin itu terjadi di lingkup gereja di Efesus yang dilayaninya. Jadi Paulus mengingatkan itu. Apa saja yang diingatkan oleh Paulus? Ketahuilah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudara yang dikasih, saya mau melihat bagian yang pertama dari nasihat Paulus, apa yang akan dihadapi oleh Timotius pada masa-masa yang sukar itu, pada masa-masa hari terakhir itu. Yang pertama dari segi karakter moral. Orang-orang tidak akan bermoral. Paulus memulai ayat 2 sampai ayat 4, Paulus memulai dari manusia mencintai dirinya, dan ditutup dengan ayat 4 bagian yang terakhir, daripada menuruti Allah. Jadi manusia mencintai dirinya, manusia berpusat kepada dirinya daripada seharusnya manusia berpusat kepada Allah. Manusia mencintai dirinya daripada seharusnya mencintai Allah. Ini bagian yang pertama dari segi kehidupan moral yang akhirnya ketika manusia hanya berpusat pada dirinya, bahkan bukan hanya berpusat pada dirinya, menjadi orang hamba uang, mata duitan dalam bahasa kita sekarang. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini di terbitan lain itu dikatakan orang yang mata duitan. Jadi karakter orang yang egois, mencintai diri sendiri dan hamba uang, mata duitan, itu sudah akan menjadi orang yang menolak Allah, tidak menuruti Allah. Dalam kitab Injil Pak Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Maka di sini apa dampak dari orang berpusat pada diri dan uang dibanding kepada Allah? Itulah ayat 2b sampai ayat 4 bagian awal. Itulah karakter yang muncul. Itulah sikap hidup yang muncul akibat orang berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Apa dampaknya? Setelah itu dikatakan manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Membual karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya mampu. Mereka akan menjadi orang pembual, orang yang menyombongkan diri. Mereka pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua karena egois, tidak mau tunduk kepada aturan, tidak mau tunduk kepada rule kepemimpinan, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Saya nggak uraikan ini satu demi satu. Saya yakin kita bisa melihat apa maksud-maksud dari karakteristik moral yang digambarkan oleh Paulus di sini. Tapi yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwasanya perilaku moral yang sedemikian di dalam ayat 2b sampai ayat 4 bagian awal sampai menuruti hawa nafsu itu terjadi akibat dari manusia yang berpusat kepada diri. Di ayat 2a, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Orang yang berpusat kepada diri, orang yang menganggap dirinya hebat, itu akan menjadi orang yang sombong, orang yang menjadi angkuh, orang yang pembual, dan menjadi cenderung memfitnah dan seterusnya. Itu akibat dari apa? Mereka menolak Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak menuruti Allah. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat bagian yang terakhir. Mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudara-saudara yang kekasih, hati-hati dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama tadi, untuk kita aware, sadar, melihat sekitar kita, jangan menutup mata, jangan menutup telinga. Bahwasanya akan terjadi tekanan, persoalan yang berat, penyelewengan Injil, bahkan buah-buah dari perilaku yang tidak tunduk kepada Injil. Yaitu apa? Orang berpusat kepada diri dan berpusat kepada uang daripada berpusat kepada Allah. Maka dampak moralnya, perilaku etika hidupnya adalah di dalam ayat 2 sampai 4 itu tadi. Hati-hati kepada kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang mata duitan.
Sehingga akhirnya apa? Kita mulai mengabaikan Allah. Kepada alumni, sebagai pengingat kepada kita mungkin sedang bekerja atau berusaha, berbisnis, hati-hati. Jangan kita menjadi mata duitan. Sekali lagi dalam BIMK, orang akan menjadi hamba uang diterjemahkan sebagai mata duitan. Hati-hati. Itu bagian pertama. Orang-orang pada akhir zaman akan berperilaku yang pertama itu dari segi praktek moral. Akibat dari apa? Berpusat kepada diri, bukan kepada Allah. Bagaimana perilaku yang kedua adalah orang tidak mengingkari kehidupan agama hanya sebuah rutinitas. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Yang kedua. Yang kedua, yang tadi pertama akan dihadapi oleh Timotius. Fakta realita zaman yang akan dihadapi Timotius adalah karakter moral yang rusak akibat berpusat pada diri dan menolak Allah. Yang kedua adalah orang beribadah, orang beragama, tapi esensi ibadah tidak terlihat secara jelas. Dikatakan oleh Paulus, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka mengingkiri kekuatannya. Tidak merasakan kuasa kehadiran Allah dalam hidup orang-orang yang beribadah tersebut. Kita bisa lihat gereja kita sebelum masa pandemi tentunya. Gereja kita penuh. Ada gereja 2 kali kebaktian sampai 3 kali kebaktian terus penuh. Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa berdampak umat Kristen yang ratusan ribuan itu tiap hari Minggu beribadah ke gereja? Di mana tempat-tempat ibadah di Indonesia yang tidak penuh setiap jam-jam ibadah? Tapi bagaimana Indonesia hari ini kita lihat? Bagaimana perilaku orang Kristen hari ini kita lihat? Jadi bukan hanya terjadi sekarang, tapi pada zaman masa Timotius pun Paulus sudah mengingatkan, engkau akan menghadapi itu. Orang ke gereja. Jadi saya khawatir gereja ini menjadi sebuah organisasi, bukan lagi menjadi sebuah organisme yang kehilangan kuasa. Jadi dia hanya rutinitas. Orang malu kalau nggak ke gereja daripada nanti dibilang ada ke gereja. Daripada dia ke gereja dengan sebuah kesadaran bertemu dengan Allah, bersekutu dengan saudara seiman. Dan bagaimana kemudian kehidupan yang dibentuk lewat persekutuan ke Kristen untuk membentuk karakter, untuk membentuk pola hidup dan membentuk nilai hidup dan tujuan hidup. Bukan itu lagi. Maka dia bisa ikut paduan suara di gereja, bisa ikut di pelayanan persekutuan, tapi perilakunya tidak pernah berubah. Ini perlu kita waspadai. Kita juga bisa KTB udah 5 tahun, KTB 10 tahun KTB, tapi kita tidak pernah mengalami pertumbuhan karakter. 10 tahun yang lalu baru ikut KTB, orangnya sensitif, baperan, tapi udah 10 tahun pun KTB tetap sensitif dan baperan. Di manakah kita mengalami pertumbuhan? Apakah kita sedang mengalami pertumbuhan? Atau jangan-jangan kita hanya menghabiskan waktu rutinitas, datang KTB, habiskan waktu, tapi secara pertumbuhan kita tidak sedang mengalaminya. Mari kita waspada. Bagian yang kedua diingatkan tentang orang-orang pada akhir zaman adalah beragama, tapi tidak hidup mengalami Tuhan. Yang ketiga adalah kegandrungan tentang masalah orang-orang mencari pengikut. Di sini dikatakan, sebab di antara mereka orang-orang yang menyeluduk ke rumah orang lain dan menjelat perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara-saudara yang kekasih, kita perhatikan dampak dari kemudian itu. Orang mungkin bisa mencari pengikut, mencari orang banyak-banyak, tapi bisa jadi hanya untuk dimanfaatkan. Kalau kita lihat di sini seolah-olah orang-orang tersebut dimanfaatkan. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menyerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin mengajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Penting rame, datang rame, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Jangan-jangan sedang dimanfaatkan, diberdayakan. Kalau di sini dikatakan menyeret perempuan-perempuan lemah yang penuh dengan hawa nafsu.
yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, seolah-olah sedang mau dimanfaatkan, dipergunakan oleh orang-orang yang merekrut mereka untuk hadir mungkin dalam persekutuan-persekutuan mereka. Ini perilaku-perilaku orang pada masa itu. Hati-hati untuk kita ada dalam persekutuan, ada dalam gereja, hanya ingin memperdaya, bukan memberdayakan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, akan ada orang-orang seperti itu. Kegantungan, cari pengikut. Untuk apa? Untuk menaikkan dia, cari follower istilah sekarang ini. Saudara-saudara yang kasih, diingatkan kepada kita. Perkantas juga, pelayanan alumni juga diingatkan kita. Tidak bicara tentang rekrut massa, seberapa besar massa yang kita terlibat dalam pelayanan alumni. Kita tidak bisa merasa tenang, merasa aman ketika KTB kita banyak. Ketika ada nanti misalnya kalau ini karena kita persekutuan virtual, kita nggak tahu berapa yang hadir, mungkin nanti bisa dicek di YouTube oleh admin. Tapi ketika kita KTB ibadah tatap muka, kita jangan pernah merasa aman ketika banyak orang hadir. Ada bikin camp alumni, jangan pernah merasa aman ketika banyak hadir ratusan. Tahun ini harusnya karsu, tahun depan mungkin ditunda jadi tahun depan. Jangan pernah merasa aman kita ketika karsu tahun depan dihadiri 300-400 orang. Jangan pernah merasa aman. Di sini dikatakan orang itu bisa banyak ditarik, diikut, dibawa menjadi pengikut. Dan walaupun selalu ingin diajar seolah-olah, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Yanes dan Yambres adalah contoh di Perjanjian Lama. Silakan teman-teman baca, saya nggak bahas itu. Namun, satu sisi sebagai penghiburan kepada Timotius, ketika sudah dideretkan ayat 2 sampai ayat yang ke-8, barangkali Timotius membacanya pun sudah semakin nggak mampu tegak lagi, udah makin tunduk kepalanya, pusing dia mikirkan, aduh susah banget lah yang akan ku hadapi ini, aduh gimana lah aku bikin menghadapi ini. Itulah barangkali yang dipikirkan oleh seorang Timotius. Maka Paulus mengatakan, mengingatkan penghiburan dalam ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Paulus mengatakan, orang-orang yang saya sebutkan tadi, nggak usah takut kau hai Timotius. Orang-orang yang saya sebutkan tadi, yakinlah, ketahuilah, mereka tidak akan semakin maju, malah akan semakin jelas kebodohan mereka. Dan kau akan tertawa melihat mereka, barangkali gitulah. Maka sekalipun saya sudah menggambarkan akan ada masa sulit, akan ada persoalan yang akan kau hadapi pada akhir zaman ketika aku sudah tidak mendampingi engkau lagi, hadapilah semua itu. Gak usah takut. Mungkin berat pasti, tapi ketahuilah ayat yang ke-9, kesudahan mereka semua hanya akan menjadi hanya akan berakhir menjadi sebuah tontonan dalam segala kebodohannya. Jadi bagian yang pertama yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius di sini adalah yang kita mau refleksikan, ketahuilah, but mark this, sadarlah, jangan nggak mau tahu, jangan masa bodoh realita di sekitar kita. Bagaimana penyimpangan Injil, bagaimana perilaku moral di sekitar kita. Mari kita sadar, mari kita aware, mari kita peduli untuk melihat itu. Bahwasanya itu adalah beban bagian dari tanggung jawab pelayanan kita, tanggung jawab dari moral kita sebagai seorang anak Tuhan untuk melayani sekitar kita. Itu yang digambarkan di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Dari segi karakter moral, dari segi kehidupan agama, dari segi kegandrungan, mencari orang yang bisa jadi hanya untuk diperalat. Itu situasi yang akan dihadapi seorang Timotius, maka Paulus mengingatkan, itu akan kau hadapi. Jadi kita bisa bayangkan saudara-saudara, saya ulang sekali lagi, kalau dalam pasal yang kedua, ayat 14 sampai ayat yang ke-26, bagaimana orang menyesatkan, menyelewengkan Injil. Nah di sini dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9 bagaimana karakter moral, perilaku agama orang-orang di sekitar, bahkan di dalam lingkup jemaat yang akan dilayani oleh Timotius. Bisa kita bayangkan bagaimana bergumulnya. Kita saja barangkali sekarang membayangkan melihat perilaku-perilaku orang yang tidak peduli dengan masa pandemi ini aja kita udah pusing.
Orang posting di media sosial, ayo come on pakai masker. Orang bikin hashtag, orang bikin ini dengan harapan, yuk bersama-sama perangi pandemi ini. Yuk bersama-sama cegah penyebaran virus ini. Itu sudah begitu kita menemukan posting bagaimana orang begitu banyak kesal terhadap perilaku sekitarnya. Itu masih tentang pandemi ini. Bagaimana lagi perilaku yang lebih luas kalau kita lihat lagi yang lebih luas lagi. Itulah yang dihadapi oleh Timotius. Dari segi penyesatan, dari segi karakter moral. Bagian yang kedua, lantas bagaimana dorongan Paulus kepada Timotius dalam menghadapi itu semua? Apa yang disampaikan Paulus kemudian dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-17? Kita lihat di sini bagaimana Paulus membackup, mensupport Timotius. Tetapi engkau, ketika mereka semua seperti itu, ketika orang-orang banyak itu perilaku hidupnya, perilaku kehidupan agamanya seperti itu, Paulus memulai dengan ayat 9 ini dengan kata tetapi. Kalau kata tetapi berarti sebuah oposit, sebuah kontras dengan bagian sebelumnya, dengan apa yang akan datang. Paulus memasukkan kata oposit, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mengingatkan kepada Timotius, sekalipun orang-orang yang seperti itu. Tetapi engkau, jangan jadi ikut-ikutan kau seperti itu ya. Dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus bicara teladan. Hei Timotius, hadapilah semua itu. Jangan pernah mundur. Kau kan sudah melihat bagaimana aku menghadapinya selama sekian tahun. Engkau bersama-sama dengan aku. Engkau sudah melihat bagaimana aku fight menghadapi itu semua. Menghadapi penyesatan, menghadapi penyiksaan, menghadapi perilaku-perilaku yang tidak benar, menghadapi penganiayaan, dikejar-kejar. Engkau sudah melihat itu semua. Kan dikatakan Paulus, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Itu terakumulasi dalam semua hidup Paulus yang nyata dilihat oleh Timotius. Karena selama sekian tahun, kalau saya tidak salah sekitar 15 tahun, Timotius bersama dengan Paulus, mendampingi Paulus dalam pelayanan misi-misinya. Maka Paulus berkata, kau kan sudah lihat selama ini bagaimana aku berjuang dari segi iman, kesabaran, kasih, ketekunan, dan semuanya itu aku sudah berjuang dan kau melihat itu. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi nama-nama tempat ini kita bisa cek di Kisah Para Rasul bagaimana Timotius juga melihat, mengalami bahkan langsung penganiayaan dan kesulitan-kesulitan, penghadangan, penghambatan yang dilakukan baik oleh kelompok Yahudi dan juga Romawi kepada Paulus. Dan kau Timotius mengetahui itu. Maka hari ini aku berkata kepadamu, ikutilah teladanku itu. Jangan kau lihat orang-orang banyak yang udah makin gila, jangan kau lihat orang banyak yang makin gak beres itu, jangan kau lihat orang banyak yang makin sesat itu, tapi lihatlah aku. Bagaimana aku telah berjuang selama ini. Kau pun gak boleh mundur. Engkau harus mengikuti aku. Saudara-saudara yang kekasih, salah satu yang miskin di negara kita saat ini adalah miskin teladan. Ketiadaan teladan. Maka Paulus mengatakan di sini, aku menjadi teladan. Kalau kita lihat lampu merah, betapa gampang saja orang tua membonceng anaknya yang masih kecil, TK atau SD, dengan mudah saja melewati lampu merah. Apa yang sedang diajarkan? Apakah dia sedang mengajar disiplin berlalu lintas? Tidak. Ketika orang tua anaknya berkasus di sekolah, orang tua membela anak-anaknya habis-habisan, malah menyalahkan guru. Apakah ada keteladanan? Tidak. Gereja, konflik. Kalau tadi dikatakan bagian sebelumnya, orang mencari pengikut, gereja kita juga mengalami konflik perseteruan. Kita lihat terakhir salah satu gereja daerah Jawa Barat berkonflik. Karena apa?
Yang satu kelompok mendukung pendeta ini, yang satu kelompok mendukung pendeta ini, akhirnya ricuh dan kita menjadi tontonan seluruh masyarakat Indonesia. Orang akhirnya duduk santai depan televisi dan berkata, inilah kekristenan. Berantem karena apa? Mendukung pendeta. Yang satu kelompok mendukung pendeta yang lain. Dan akhirnya saling menghina, saling menghujat, dan saling berkelahi, saling merusak. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Warga gereja itu sendiri. Ketiadaan teladan dari pemimpin. Kalau pemimpin mau tunduk kepada seluruh aturan, dan pemimpin itu tunduk kepada Kristus, ketika ada terjadi dukung-mendukung, dia berbicara paling depan dan meredam itu semua, tentu tidak akan terjadi. Bagaimana pemimpin legowo menertibkan semua pendukungnya, kalaupun ada istilah pendukung, agar tidak terjadi bentrokan yang tidak perlu yang akhirnya mempermalukan diri sendiri. Ketiadaan teladan. Dan seterusnya. Kita butuh teladan. Maka Paulus berkata, akulah teladan yang harus kau lihat. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita menjadi teladan-teladan di kantor kita, di tempat kita bekerja, di sekolah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Mari menjadi teladan. Jangan kita menjadi orang-orang yang dicibir, tapi kita terus hidup menjadi teladan. Itu dikatakan oleh Paulus, engkau telah melihat, mengikuti ajaranku, teladan dari segi ajaran, teladan dari segi hidup, teladan dari segi prinsip pendirian, teladan dari segi iman, teladan dari segi kesabaran, teladan dari segi kasih, teladan dari segi ketekunan. Ini aspek-aspek yang saya berpikir ini utuh dari sebuah hidup. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Ini perjuangan kita. Kita rindu menghasilkan generasi-generasi yang sungguh-sungguh berjuang di dalam kebenaran, kejujuran di dalam Tuhan. Maka mari kita mulai dari kita menjadi teladan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kepada yang sedang memimpin kelompok kecil, mari tularkan teladan kepada adik-adik kelompok kecil kita. Kepada yang sudah berkeluarga, mari tularkan teladan-teladan seperti yang disampaikan oleh Paulus ini kepada anak-anak kita. Kepada kita yang belum menikah, mari menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada kakak, abang kita, dan adik-adik kita, dan seterusnya. Prinsip yang mau kita pegang adalah mari menjadi teladan, meskipun tidak mudah. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat selanjutnya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Jadi Timotius, jangan kau takut, ikuti aja teladanku. Ketika kita mau berjalan di dalam Kristus, ketika kita mau setia kepada Kristus, itu aniaya sudah satu paket, penderitaan itu sudah satu paket. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama ayat 29. Kepadamu dikaruniakan tidak hanya saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Anugerah keselamatan itu satu paket dengan penderitaan, satu paket. Maka saya heran kalau ada orang mengajarkan hidup dengan bersama Kristus, sukses, berhasil, dan seterusnya. Tapi Kristus mengatakan, firman Tuhan berkata, mengikut aku, memikul salib, menyangkal diri. Enggak jalan mudah. Karena di sini kembali Paulus mengulang, memang setiap orang yang hidup beribadah, yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Karena memang kegemaran mereka, hidup mereka tidak lepas dari itu. Mereka berjuang untuk itu. Maka engkau Timotius, tetaplah berjuang. Ketika mereka semakin jahat, ketika mereka semakin menyesatkan, ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ketika penyesatan, ketika kejahatan itu semakin terjadi, berpeganglah selalu kebenaran. Ingatlah selalu yang mengajar. Teman-teman, saya kasih waktu 3 detik, coba ingat siapa pertama sekali yang mengajarkan kebenaran firman kepadamu. Teladan apa yang kau nikmati dari dia? Misalnya, siapa pertama sekali kakak atau abang PA kita? Bagaimana dia mengajar kita?
bagaimana teladan hidup dia menginspirasi kita. Abang kelompok saya, bagi saya sangat menginspirasi. Maka setelah sebuah perjalanan beberapa waktu yang lalu, saya relakan, saya beli tiket pesawat karena kebetulan tidak jauh dari kota tempat saya acara menuju kota Abang itu. Saya udah siap, saya beli tiket, saya jumpai dia. Kami tidak banyak bicara karena dia begitu sibuk. Tapi saya bersyukur bisa bertemu dengan dia sebentar, berbagi kisah dengan dia, dan kemudian saya bisa pulang kembali. Karena saya merasa ada teladan yang telah dia tanamkan kepada saya sewaktu dia membina saya di mahasiswa dalam kelompok PA. Mari kita ingat sebentar, siapa orang-orang yang menginspirasi, yang menjadi teladan dalam hidup kita ketika kita hidup terlibat dalam pelayanan ini. Dan mari kita berjuang ketika mengingat teladan-teladan mereka. Itu dikatakan oleh Paulus, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang selalu mengajarkannya kepadamu. Kalau dikatakan selalu mengajarkannya kepadamu, tentu mundur sekilas ke dalam ayat yang ke-10 tadi, mengingat Paulus. Tapi juga bukan hanya kepada Paulus diarahkan oleh Paulus untuk diingat, tapi juga kepada orang yang mengajar dia sejak kecil. Dalam ayat yang ke-15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius tidak hanya diarahkan mengingat bagaimana dia berjuang bersama dengan Paulus dalam memberitakan Injil dalam segala penderitaan, penganiayaan itu. Tapi Paulus juga mengingatkan Timotius bagaimana sebenarnya dari kecil pun Timotius sudah belajar kitab suci. Yaitu dari siapa? Dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Itu kita bisa baca di dalam pasal yang pertama, bahwa saya sejak dari kecil dia sudah diajarkan akan kitab suci, akan firman Tuhan. Apa rupanya firman Tuhan itu? Ayat 16 dan 17. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk perbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus mengatakan, engkau sudah menerima belajar kitab suci sejak kecil. Dan kitab suci firman Tuhan itu bermanfaat untuk ini. Ayat 16 dan 17. Jadi kalau orang tadi di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8 tadi itu adalah perilaku-perilaku orang yang tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Maka kalau engkau dan generasi selanjutnya yang kita rindukan hidup berperilaku benar di hadapan Tuhan, maka tidak ada pilihan untuk mengajarkan, untuk hidup di dalam firman Tuhan ini. Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, didengar depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang dipercayakan ini? Ayat 15 dan 16. Kitab suci, firman Tuhan, ajarkanlah. Supaya apa? Orang tidak berperilaku amoral. Supaya apa? Orang tidak berperilaku semakin jahat. Supaya apa? Orang tidak semakin menyesatkan. Mereka butuh diajar firman yang benar. Mereka perlu ditolong untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tadi di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, mereka menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, congkak, pemfitnah, dan seterusnya, tidak tahu berterima kasih. Maka perilaku-perilaku yang demikian harus diperhadapkan dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar. Ketika mereka kurang ajar, mereka perlu diajar dengan firman Tuhan. Kemudian untuk menyatakan kesalahan, ketika perilaku-perilaku hidup mereka semakin menyimpang, semakin salah, maka mereka perlu diperhadapkan dengan firman Tuhan supaya sadar akan kesalahannya. Ketika mereka kelakuannya semakin tidak benar, maka mereka perlu diajar firman Tuhan supaya apa? Memperbaiki kelakuan. Setelah 3 bagian di situ dikatakan ditegur, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan kemudian ada untuk mendidik. Bagian yang terakhir, firman Tuhan itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya baca postingan seseorang, dituliskan gini, gereja jangan sampai
Gereja bertugas untuk mengajarkan kabar baik, bukan mengajarkan nasihat baik. Kira-kira seperti itu, saya lupa kurang pasti. Tapi kira-kira maksudnya gereja gini. Maksud dia, jangan sampai gereja hanya memberikan nasihat-nasihat baik, nasihat-nasihat kebajikan, tapi bukan mengajarkan firman Tuhan. Ini fenomena yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak kepada nasihat-nasihat kebaikan. Misalnya ketika seseorang berperilaku menyimpang, yang sering dilakukan adalah nasihat-nasihat kebaikan, bukan menegur yang lebih dalam lagi, menuntun hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang lebih suka mengutip kata-kata bijak dibanding mengutip kata firman Tuhan. Saya senang sekali waktu dosen saya di STT berkata, ketika ada orang ngutip menurut ini, dia selalu akhiri kutipan-kutipan para pakar itu, dia selalu akhiri dengan kalimat, and that's not the word of God. Saya nggak tahu apakah beliau masih hidup pada saat itu juga. Beliau sudah tua, dosen dari Australia. Dan dia selalu, saya berpikir ini luar biasa hamba Tuhan ini. Dia berkata, dari manapun kau ambil kutipan-kutipan, pendapat-pendapat manusia, sekalipun itu profesor, doktor, tapi ingat, and that's not the word of God. Baca Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih, di bagian yang kedua ini dari surat Paulus 2 Timotius pasal yang ketiga, di bagian ayat 16-17, dalam semua situasi itu Timotius, dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-8 tadi, kebobrokan, kerusakan bukan hanya perilaku moral kehidupan sehari-hari di masyarakat, tapi juga dalam kehidupan bergereja. Dalam semua itu tetaplah maju, ada teladanku yang kau lihat. Tetaplah maju, ada warisan iman yang kau terima dari nenekmu dan dari ibumu. Dan tetaplah berjuang untuk mengajarkan firman seperti yang kau katakan di dalam 2 Timotius dalam pasal yang kedua ayat yang kedua. Ajarkanlah itu semuanya. Karena itulah yang berkuasa. Itulah yang mampu mengubah hidup orang. Firman Tuhanlah yang berkuasa merubah dan menolong hidup orang, mendidik orang hidup dalam kebenaran. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, dan seterusnya. Oleh karena saudara-saudara yang kekasih, ketika kita melihat zaman yang semakin bengkok, ketika kita melihat zaman yang semakin tidak benar ini, mari kita berdiri teguh, mari kita stand firm untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan dan setia mengajarkannya. Bahwasanya kesulitan-kesulitan masa-masa sukar yang dihadapi Timotius sekitar 2000 tahun yang lalu, itu juga sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan terus berhadapan dengan itu. Dan itu semua tidak akan selesai hanya dengan berlutut, berdoa, amin, dan semua persoalan selesai. Tidak. Kita harus mengajarkan firman Tuhan. Karena dikatakan fungsi manfaat firman Tuhan itu tadi untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita rindu orang-orang hidup dalam kebenaran, mari kita didik hidup dalam firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Mazmur berkata, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan hidup sesuai dengan firman-Mu. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang bisa melakukan perbuatan baik tanpa mengenal kebenaran firman Tuhan. Tapi setiap orang yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan, dia pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena saudara-saudara yang kekasih, dimanapun engkau saat ini, di kantor, mimpin KTB, di pelayanan gereja, di persekutuan kantor, di STM, tengah-tengah masyarakat, di sekolah, dimanapun peran kita saat ini, mari kita berpegang pada firman Tuhan yang kita renungkan pada siang sore hari ini. Ketika kita rindu sekitar kita untuk hidup semakin benar, ketika kita rindu orang-orang berperilaku semakin jujur, semakin lurus, tidak bisa tidak. Mari kita bergerak, memberitakan, mengajarkan firman Tuhan. Ajarlah mereka, muridkanlah mereka. Jangan sampai dunia ini yang memuridkan mereka, orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari lingkar satu kita, dari Yerusalem kita, yaitu keluarga kita, teman satu kantor kita yang dekat setiap hari berinteraksi dengan kita. Kemudian ke Yudea, orang-orang beda seksi dengan kita, beda bidang dengan kita. Samaria sampai ke ujung bumi. Mari kita menjadi orang-orang pemerintah firman Tuhan. Hanya karena dengan mendengarkan firman Tuhan, orang akan diubah hidupnya untuk hidup dalam kebenaran.
Kiranya Tuhan menolong kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kami belajar dari surat Rasul Paulus kepada Timotius pasal yang ketiga. Hidup tidak semakin mudah, manusia tidak semakin benar. Dan itu semua bisa ditolong ketika orang diajar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya tolonglah kami Bapa menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan. Tolonglah kami untuk hidup dalam firman Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun berat, ada tantangan dan pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi Tuhanlah yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada kami. Ada saksi-saksi iman yang bisa menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saya serahkan kepada MC. Kita akan meresponi firman Allah yang telah kita peroleh dengan bernyanyi lagu nomor 4 dari kertas lagu kita. Bagimu diberi kuasa, kabarkan Injilnya. Di akhir pujian kami serahkan kepada Bang Ferdinandus untuk menutupnya dengan doa. Bagimu diberi kuasa, kabarkan Injilnya. Dengan berani tak gentar, lawan musuh kita. Berita Injil, berita selamat, terus kumandangkanlah. Pergumulan kita tiada habisnya. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Roh-Nya pimpin kita. Bagimu diberi perintah, gar teguh dan setia. Bagimu diberi perintah, gar teguh dan setia. Berjuang di dalam iman karena kasih-Nya. Jangan tunda melayaninya selagi ada masa. Perjuangan kita takkan sia-sia. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya. Sepanjang hidupmu di dunia, Roh-Nya pimpin kita. Baik saudara-saudara yang kasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan dan pimpinan-Mu dalam persekutuan ibadah alumni kami pada siang hingga sore hari ini. Kami bersyukur untuk Tuhan terus mengizinkan kami menikmati ibadah virtual. Biarlah kiranya kami terus bertumbuh, kami terus menikmati Tuhan dalam persekutuan kami. Tuhan tolonglah kami dalam masa-masa pandemi ini untuk tetap berjuang bersama dengan pemerintah memerangi penyebaran virus corona. Biarlah kami terus disiplin melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kemurahan dan kasih Tuhan yang terus menolong kami, memimpin kami untuk disiplin dalam protokol ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada bulan September ini. Terima kasih untuk anak-anak yang melayani. Terima kasih untuk kami semuanya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti di tempat masing-masing melalui kanal YouTube PAK ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan serahkan untuk aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami untuk kiranya kami bisa menjadi pengajar-pengajar firman Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa yang telah menolong dan menyertai kami dalam ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat sore teman-teman. Sampai ketemu pada ibadah bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati.